Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman dimanapun berada. Welcome back to my channel Bonsai Imaji. Channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Dan kali ini kita bakalan belajar bareng lagi dah, ya kan, ngebahas soal kerangka dasar bonsai informal teman-teman. Nah, kan kalau teman-teman udah punya kerangka bonsai yang seperti ini artinya udah masuk ke tahapan kedua teman-teman, dimana sebenarnya tahapan awalnya kita cuma nyediain cabang kanan kiri gitu kan. Nah, dan di sini udah ada cabang terusannya. Ini artinya kita bakalan masuk ke tahapan yang kedua. Kita bakalan coba ukur lagi ya teman-teman, untuk mengetahui speknya dulu, ya kan. Kita bikin bonsai apa nih, jatuhnya di ukuran mana nih. Nah, ini bisa kita lihat nih. Sebenarnya kalau masalah ngukur tinggi itu bebas-bebas aja sih, ada di berapa senti gitu kan. Nah, tapi ukuran yang sebenarnya itu ada di batang teman-teman. Nah, kita ukur batangnya, ini dia punya batang lingkar tengah 4 cm. Kalau kita mau bikin bogel di bawah itu harus lebih gede. Ini 6-7 cm ya teman-teman. Artinya bakalan kita bikin bogel, tetapi karena batangnya 4 cm, ini kayaknya sih kita bakalan bikin bonsai mame, ya kan. Nah, ini batang pertama, ini batang kedua, dan ini bayang bakal jadi terusan. Tentu aja ukurannya, ketinggiannya nanti bener-bener di bawah 15 cm, atau paling kagak lebih baik itu ambilnya tuh jauh teman-teman ya. Untuk gerak dasar batang itu jangan melebihi di angka 12 ya, karena kita harus sisain clearance untuk terusan mahkota gitu kan. Nah, dan ini yang paling penting teman-teman, yaitu perkembangan ya, pergeseran kambium, dimana nanti kambium yang tumbuh itu bakalan ngebentuk sebagai batang. Nah, kita bakalan coba gini kan dengan kawat ini. Nah, ruang kosong di kawat ini bisa kita bayangin gitu kan, dialah nanti perkembangan kambium yang akan menutup bagian ini. Dan ini amat penting teman-teman, amat penting untuk kita antisipasi gitu ya, supaya kita juga nanti tahu seberapa besar batang cabang pertama dan kedua, untuk memperbandingkan itu. Kemudian juga seberapa besar batang terusannya. Dan dalam kondisi ini ya teman-teman ya, biasanya kalau kita mau bikin bogel, kita juga harus perhatikan akar ya. Nah, karena ini bonsai natural ya, naturalis, jadi dia benar-benar memperhatikan akar ya. Kita harus bisa atau sebisa mungkin memberikan pembengkakan di bagian pangkal batang. Di samping itu juga kita harus bisa menyediakan minimal beberapa akar yang mengisi ya setiap keliling. Nah, jadi walaupun nggak rapat-rapat banget gitu kan, tapi biasanya kalau bonsai-bonsai tertentu itu bisa rapat teman-teman. Bisa kita program dengan baik akarnya, dan dia bisa tumbuh memutar. Dan ini catatan buat kita ya teman-teman, bahwa yang namanya tahapan di dalam berbonsai itu sebenarnya carut marut. Artinya kita nggak bisa ini tahap pertama, ini tahap kedua, ini tahap ketiga. Itu sebenarnya nggak bisa. Itu hanya sebatas untuk sandaran kita aja di dalam memprogram bonsai. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita naik ke tahapan kedua, sebenarnya kita mempertanyakan tahapan keduanya yang mana gitu. Ketika naik ke tahapan ketiga, kita pun mempertanyakan tahapan ketiganya yang mana, karena di bawah masih ada tahapan-tahapan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi buat sandaran aja, tahapan aja. Tergantung bagaimana perkembangan bonsai yang kita rawat atau bonsai yang kita program, atau tergantung bagaimana kita mendefinisikan ya, menempatkan tahapan itu berada di mana. Semisal tahap awal perakaran, atau tahap awal percabangan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekian untuk kali ini, singkat semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya dengan like, subscribe, dan jangan lupa tinggalin komen, tentu aja nyalain lonceng. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.